Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita masuk pada pertemuan kedua ya. Ini kita masuk pada pertemuan kedua. Kita akan bicarakan mengenai karakteristik air gitu. Nah, karakteristik air itu memang istimewa ya. Jadi dia bisa berubah dengan berbagai wujud. Dalam hal ini, dalam contoh ini ada bisa berubah menjadi 4 wujud. Jadi kalau suhunya normal itu dia berbentuk cair, kalau panas menjadi uap, kemudian kalau dingin es, tapi kalau dingin sekali itu menjadi salju gitu. Nah, ini istimewa banget ya, tergantung suhu. Jadi suhu sesuai dengan kehidupan gitu ya, karakteristik khasnya. Jadi maka pada suhu yang rendah pun ada kehidupan ya. 0 sampai 100 ini berbentuk cairan, 0 titik beku, kemudian di atas ya di 100 derajat itu titik didih. Nah, di sini yang kedua, karakteristik yang kedua istimewa lagi. Jadi perubahan suhu berlangsung lambat sehingga air sebagai penyimpan panas yang sangat baik. Jadi contohnya begini, kita merasakan misalnya pada air sumur boleh, air danau atau rawa boleh gitu ya. Jadi kalau pas malam hari itu kan kita merasakan dingin. Tetapi kalau kita masuk ke dalam air, karena dia itu menyimpan suhu gitu ya, menyimpan suhu ketika kena sinar matahari pada siang hari, maka ketika sore atau pagi hari yang masih dingin itu kita merasakan bahwa air yang kita gunakan, danau atau rawa atau air sumur itu terasa hangat. Itu istimewanya ya. Anda boleh buktikan itu. Nah, kenapa ini berlangsung lambat? Ini kalau ada makhluk hidup di dalam air itu nantinya tidak mudah stres ya, karena dia panasnya itu berlangsung secara lambat ya. Di samping itu berfungsi sebagai pendingin mesin ya, ini kalau dalam industri untuk pendingin mesin. Yang ketiga, air merupakan pelarut yang baik ya, hampir semua unsur kimia itu dapat larut di dalam air. Kemudian yang berikutnya adalah air mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Dengan demikian, air memiliki sifat bisa membasahi bahan atau zat yang baik. Jadi kemudian daya kapilaritasnya tinggi. Ini contohnya adalah air yang didistribusikan oleh akar ke seluruh daun di dalam pohon. Itu ya, daya kapilaritasnya tinggi, sehingga mempunyai kemampuan bergerak dalam pita kapiler ya. Contohnya ini ya, tadi sudah saya sampaikan, perpindahan nutrien dalam jaringan tumbuhan itu kan dari bawah ke atas gitu. Kemudian air merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku ya, contohnya es, dan mempunyai densitas yang lebih rendah daripada air. Jadi kalau pas membeku malah densitasnya rendah, sehingga apa yang terjadi, es itu mengapung di atas air. Nah, contoh lagi adalah danau di kutub, air yang membeku itu hanya di permukaan. Oleh karenanya yang di bawah itu tetap ada kehidupan. Apa itu pengertian kualitas ya sekarang ya? Jadi
Pengertian kualitas air atau mutu air itu adalah karakteristik mutu pada pemanfaatan tertentu dari sumber air. Jadi masing-masing penggunaan pemanfaatan itu mempunyai karakteristik mutu yang berbeda. Jadi yang contohnya air untuk air minum itu bisa digunakan untuk mandi, tetapi air yang untuk rumah tangga, mandi dan cuci itu tidak sama dengan, atau tidak sama, karakteristiknya tidak sama dengan air yang untuk minum. Apalagi jadi kalau air yang bagus untuk minum itu paling bagus, itu bisa digunakan untuk mandi, cuci, kakus, irigasi bisa. Tetapi sebaliknya air yang mutunya itu lebih rendah tidak bisa digunakan untuk air minum. Harus diolah dulu bisa, tapi harus diolah dulu. Jadi masing-masing punya karakteristik sendiri pada pemanfaatannya. Kriteria mutu air ini merupakan dasar ya untuk baku mutu air. Baku mutu itu apa? Persyaratan mutu yang disiapkan oleh suatu negara atau daerah untuk penggunaan air. Jadi setiap negara sudah mempunyai baku mutu, persyaratan mutu air pada setiap penggunaan gitu ya. Jadi baku mutu untuk air minum untuk di Indonesia itu mungkin berbeda dengan negara yang lainnya gitu, dan penggunaan yang lainnya. Nah, sekarang kita bicara mengenai sifat fisik air ya. Sifat fisik air itu sifat yang bisa dideteksi oleh mata, deteksi oleh indera, bisa mata, bisa hidung, penciuman, bisa rasa itu bisa lidah, bisa kulit gitu ya. Nah, yang pertama contohnya temperatur itu bisa nggak sih nggak pakai alat? Bisa. Nah, cuman kualitatif ya, dingin, panas gitu. Tetapi kalau pakai termometer itu nanti kuantitatif. Nah, kalau kita itu ya contohnya adalah itu. Bisa kita rasakan dengan kulit kita. Nah, contohnya adalah air tanah. Itu kalau kita ngukur sebaiknya pada tempat keluarnya air. Misalnya sumur itu sebetulnya bukan tempat keluarnya air, tapi nampung dalam lubang. Nah, sebaiknya adalah pada tempat keluarnya air, tapi ini agak sulit ya. Kemudian air permukaan tentunya adalah di titik sampelnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa temperatur itu akan mempengaruhi kepadatan dan kekentalan cairan. Sekarang kita masuk pada warna. Warna itu disebabkan oleh, nah ini penting ya, zat yang terlarut dalam air. Standarnya pakai garam platina kobalt. Penyebabnya apa? Ada substansi logam, misalnya ya yang terlarut. Pembuangan limbah industri. Nah, ganggang itu kalau ini makhluk hidup ya, gambut, humus ini adalah makhluk hidup. Tapi kalau yang non makhluk hidup itu adalah substansi logam. Contohnya adalah yang paling mudah besi ya. Kandungan besi dalam air. Kalau itu tinggi sedikit saja sudah mempunyai warna yang kekuningan. Nah, bedanya dengan kekeruhan apa? Kalau kekeruhan itu adalah zat sebagai koloid, bukan yang terlarut. Ada zat yang tidak larut. Jadi ini yang larut, yang ini yang kekeruhan itu adalah yang tidak larut. Ya. Oke, lanjut. Rasa. Rasa itu disebabkan adanya garam atau unsur kimia dalam jumlah yang berlebihan. Jadi garam misalnya air laut, NaCl-nya tinggi maka dia akan berasa asin. Kemudian Fe itu akan rasanya akan laktat, berasa logam gitu ya. Kemudian ini garam atau unsur yang terdapat secara berlebihan itu adalah rasa. Kemudian bau itu disebabkan oleh gas. Ya beda ya.
tadi yang garam, kalau ini gas yang dalam jumlah yang tinggi. Misalnya adalah H2S, ini biasanya dikeluarkan pada daerah vulkan, NH4 gitu ya. Misalnya ada ke Dieng itu yang banyak ini, maka sumber air yang ada di sana biasanya berbau belerang. Kemudian yang kelima adalah daya hantar listrik. Daya hantar listrik itu apa? Jadi tadi sudah dikatakan bahwa semua substansi logam larut dalam air. Nah, jumlah konsentrasi ion logam tadi ya dalam air itu dinamakan, jumlah sedikitnya itu dinamakan daya hantar listrik. Nah, ini dipengaruhi oleh temperatur ya. Ini harusnya di atas nulisnya begini, temperatur. Standarnya adalah pada temperatur 25 derajat Celcius. Nah, setiap kenaikan 1 derajat itu dikoreksi 2%. Oleh karenanya, maka untuk menghitung EC, ini pakai alat electric conductivity meter, tambah meter, itu seperti ini ya. Jadi nanti harus distandarkan pada 25. Nah, ini ngitungnya adalah pakai ini. Ya. Kalau dia lebih dari 25 berarti temperatur pengukuran dikurangi 25, tapi kalau kurang berarti 25 dikurangi temperatur pengukuran. Nah, nanti rumusnya adalah seperti ini. EC pada 25 derajat adalah EC pada temperatur pengukuran plus minus delta T. Delta T itu dari sini, kalau lebih berarti di sini plus. Kalau kurang berarti minus. Ini 0,02 itu dari 2% ini gitu ya. Gitu kali EC pada pengukuran. Jadi pengukuran EC harus pada 25 derajat Celcius. Baik. Nah, ini adalah perubahan kekentalan air karena perubahan temperatur ya, kekentalan. Jadi ini kita bisa lihat ini ya, ini ke sana itu makin naik, ini naik ya. Nah, tapi berbanding terbalik dengan kekentalan ya, ini semakin ke atas semakin naik begitu ya. Jadi temperatur itu naik, justru kekentalannya semakin menurun ya. Tadi seperti es itu pasti ngapung dalam air, contohnya adalah itu. Nah, ini adalah grafik hubungan kepadatan dan temperatur air jernih gitu ya. Jadi grafiknya seperti ini. Ini maksimal pada 4 derajat Celcius, kemudian dia akan turun. Baik. Nah, ini ya, seperti itu ya, hubungan kepadatan dan temperatur air yang jernih seperti itu. Kemudian nah ini ya. Nah, maksimal pada 4 derajat ya, perubahan densitas kekentalan berdasarkan suhu itu seperti itu, maksimal pada sekitar 4 derajat. Nah, ini densitas ya, semakin. Nah, ini adalah lapisan-lapisan di dalam sumber air ya, misalnya bukan sumur ya, danau misalnya, itu epilimnion itu yang di atas suhunya tinggi, maka densitasnya rendah gitu ya. Suhunya tinggi, densitasnya rendah. Tetapi di termoklin itu batas antara yang panas dengan yang dingin, itu dia akan makin lama makin menurun. Di hipolimnion suhunya rendah, dia akan semakin tinggi densitasnya ya. Anda bisa ini menjadi tema di dalam penelitian. Jadi suhu misalnya rawa gitu ya, jadi atas ke bawah, kemudian kandungan oksigennya gimana gitu bisa. Kemudian kita masuk pada sifat kimia. Sifat kimia ya, masuk pada sifat kimia.
Ini adalah zat-zat yang larut dalam air ditentukan dengan analisa kimia. Dinyatakan dalam ion positif dan ion negatif. Jadi unsur kimia itu kalau ada di dalam air itu bentuknya ion-ion. Macamnya dalam kimia air itu adalah anorganik, ada yang organik. Kalau organik itu dari makhluk hidup. Kalau anorganik itu biasanya dari batuan. Nah, kemudian untuk deteksinya alatnya adalah spektrofotometer atau flame photometer atau alat yang lain. Parameternya yang pertama adalah pH. Ini banyaknya konsentrasi ion hidrogen atau ion positif. Nah, air murni itu akan terisolasi menjadi H+ dan OH- ya. Hukumnya yang pakai ini ya, Kw itu sama dengan H+ kemudian dikalikan OH- per H2O. Gitu ya. Kw itu adalah konstante yang sama dengan aktivitas jumlah ion hidrogen dan hidroksilnya. Nah, aktivitas ion tersebut pada temperatur 25 derajat Celcius itu Kw-nya sama dengan 10 pangkat minus 14. Berarti pH-nya Kw-nya 10 pangkat minus 14. Dalam keadaan yang netral maka OH- dan H+ itu sama. Karena sama ini 14 dibagi 2 berarti berapa? pH-nya 7. Ya. Jadi kalau pH lebih dari 7 namanya basa, kalau pH kurang dari 7 namanya asam. Nah, kalau air tanah umumnya pH-nya antara 5 sampai 8. Kemudian kalsium. Ya. Ini termasuk unsur mayor. Banyak dijumpai di dalam air tanah dengan konsentrasi. Nah, ini ya. Jadi unsur mayor itu lebih dari 1 ppm terkandung di dalam air. Ini keberadaannya tersebar luas dalam batuan maupun dalam tanah. Kalau batuannya banyak pasti dalam tanahnya juga banyak. Ion kalsium atau magnesium ini satu golongan dalam air mengikat ion karbonat atau bikarbonat menyebabkan kesadahan ya. Ini biasanya kesadahan sementara. Ini berada di daerah kas. Tapi kalau mengikat sulfat dan klorida maka menjadi kesadahan tetap. Efeknya apa? Efeknya ini ya, membentuk kerak. Kemudian kalau untuk mencuci ini kalau pada alat rumah tangga biasanya membentuk kerak, kalau mencuci selalu terasa licin. Jadi misalnya kita kalau di daerah vulkan itu yang banyak adalah magnesium. Ya, daerah vulkan magnesium. Kalau kita memasak air biasanya pada tempat memasak air itu ada keraknya berwarna abu-abu. Nanti silahkan Anda bisa cek ya. Magnesium, konsentrasi unsur magnesium di perairan alami lebih kecil daripada kalsium. Namun tetap termasuk unsur mayor. Unsur mayor itu adalah unsur yang selalu ada dalam berbagai perairan dan dibutuhkan dalam berbagai peruntukan walaupun dalam konsentrasi yang kecil. Kemudian natrium merupakan logam alkali paling banyak gitu ya, yang dibandingkan ini satu golongan. Litium, kalium, rubidium, cesium, natrium itu satu golongan. Dalam batuan beku ion natrium itu lebih sedikit daripada kalium, tetapi dalam batuan sedimen itu jumlahnya Na lebih banyak daripada kalium gitu ya. Natrium itu banyak dijumpai di dalam air laut, jelas ya, ini karena membentuk garam bersenyawa dengan klorida. Nah, tapi kalau konsentrasi Na dalam air itu maksimal ini. Kalau lebih dari ini maka akan terasa asin. Kemudian kalium sifatnya mirip Na ya, karena satu golongan. Ini ya, satu golongan. Pada berbagai formasi geologi jarang ditemukan konsentrasi kalium lebih banyak daripada Na. Nah, namun kalium itu banyak ditemukan di dalam tanah itu pada struktur lempung seperti ilit gitu ya. Kemudian penting dalam proses pertukaran ion dalam tanah.
Kemudian besi ini ya sebagai unsur pokok terdapat dalam jumlah melimpah pada batuan dan tanah walaupun konsentrasinya rendah. Fe ini diperlukan untuk berbagai proses metabolisme makhluk hidup dan sifatnya reaktif ya, konsentrasi yang agak besar sudah terlihat indikasinya. Tadi sudah saya sampaikan ya, nanti berubah rasa, kemudian dia berwarna dan ada pengendapan di dinding pipa. Konsentrasi Fe yang tinggi menyebabkan warna merah. Nah, ini tadi reaktif maka membentuk FeO4. Ini bentuk yang FeO4 ini sangat kuat untuk mengoksidasi sehingga pH-nya menjadi besar. Nah, FeO jadi karat itu adalah bentuknya FeO ya, bukan FeO4. Pada kain putih itu nanti ada noda kekuningan atau coklat. Kemudian Fe maksimum itu nilainya 0,3 ya pada air minum, kemudian pada badan air 1 ppm. Fe dalam air berasal dari ya mineral batuan, limbah industri, ini sumbernya ya, tanaman yang mati, kemudian wujud larutan besi berupa Fe hidroksid atau senyawa yang kompleks. Kemudian klorida termasuk satu golongan halogen ya. Klorida Fe, FbRi itu halogen. Tersebar luas. Ini termasuk unsur mayor juga, termasuk golongan halogen yang berada dalam air dalam konsentrasi Ca sangat bervariasi. Perubahannya dipengaruhi oleh air efluen itu masuk gitu ya dari industri. Jadi ini limbah industri, limbah rumah tangga itu kloridanya tinggi ya. Kenapa limbah rumah tangga kloridanya tinggi? Karena berasal dari urin ya, intrusi air laut jelas. Klorida dalam air umumnya bersenyawa dengan ion positif, golongan alkali yang tadi ya membentuk garam. Garam itu bersifat korosif. Ya, jadi hati-hati kalau Anda punya peralatan rumah tangga atau barang apapun yang kena garam itu pasti akan, kalau tidak dipelihara akan karatan. Nah, tadi ya sudah disinggung ini maksimal 250 untuk air minum ppm konsentrasi klorida untuk berbagai aspek ya. Nanti kalau kita bicara mengenai air irigasi, Fe itu penting ya, nggak boleh tinggi-tinggi banget. Kemudian untuk industri, bahan baku air minum atau penelitian-penelitian yang lainnya. Fluorida ini merupakan mineral yang berasal dari gunung api ya. Air tercemar oleh hasil buangan pabrik menggunakan biasanya itu ada F-nya. Nah, kalau kekurangan fluorida itu kita menyebabkan fluorosis gigi ya. Oleh karena itu pasta gigi itu biasanya mengandung fluorida. Kemudian kerangka mudah lapuk, gangguan pencernaan maupun dehidrasi. Kalau F yang anorganik itu bersifat toksit, tapi kalau yang organik tidak bersifat toksit. Nah, ini adalah tabel periodik unsur ya. Anda bisa melihat di sini. Ini tadi ya, yang ini itu satu golongan fluorida, klorida, bromida gitu ya. Kemudian mana nih? Ini natrium, kalium. Nah, ini satu golongan, ini alkali, ini halogen gitu ya. Nanti kita harus main-main dengan daftar unsur kimia ini ya, periodik tabel ini. Kemudian kita masuk pada yang organik ya. Ini nitrat. Ini berasal dari hasil oksidasi nitrogen organik atau nitrogen amonia oleh bakteri. Jadi kalau ada benda atau dari makhluk hidup misalnya
sisa makanan kita gitu ya, itu diuraikan oleh bakteri nanti akan menghasilkan nitrogen organik atau nitrogen amonia. Makanya kalau limbah kita dari cucian gitu ya, rumah tangga itu biasanya berbau karena menghasilkan nitrogen organik dan nitrogen amonia. Nah, ini banyak kita peroleh dari makanan yang diawetkan ya, mengawetkannya pakai nitrat, kemudian pabrik korek api gitu. Adanya nitrat dalam air pada orang dewasa tidak menyebabkan gangguan serius, tapi kalau pada bayi itu serius, menyebabkan metahemoglobin atau darah akan bereaksi dengan nitrat. Sulfida dan hidrogen sulfida ya dalam air berasal dari ini pembusakan bahan organik. Jadi selain tadi itu ya nitrogen organik juga menghasilkan pembusukan sulfida ini melalui proses reduksi sulfat. Nah, ini biasanya terdapat pada gunung-gunung berapi, baunya sangat khas ya. Ini hanya 0,005 mg aja sudah menyebabkan keracunan. Jadi nggak boleh ada pada air minum ya. Kemudian garam amonium NH4 berasal dari air seni dan pembusukan bahan organik. Jadi kalau Anda mau meneliti tentang limbah rumah tangga, pencemaran limbah rumah tangga, NH4 ini paling tidak harus ada atau harus diteliti. Keberadaan amonium dalam air umumnya mengganggu estetika. Jadi ini berbau ya. Ini berbau. Selain nitrat tadi juga NH4 berbau. Jadi kalau sudah berbau kemudian ada konsentrasi NH4, ini mengindikasikan bahwa air sudah tercemar kuman penyakit ya, karena air minum itu nggak boleh ada NH4. Kemudian sulfat ini merupakan hasil elemen sulfida yang larut dalam air bersifat oksidatif. Ini 6 ya, ini 6. S+6 akan berasosiasi dengan oksigen menjadi SO4. Sumber sulfida terluas itu dari batuan beku dan sedimen, sedangkan SO4 bersumber dari oksida gipsum dan anhidrit. Kristal pirit selain sebagai sumber Fe juga sebagai sumber sulfat dalam air. Unsur S diperlukan dalam membentukkan protein tiroan dan akan dibebaskan melalui proses reduksi. Akibatnya sulfat berubah menjadi sulfit dan H2S ini yang menyebabkan berbahaya karena adanya bakteri dalam situasi anaerob. Jadi kalau ini diuraikan nanti oksigen dalam air itu akan rendah. Nah, situasinya akan anaerob menghasilkan H2S yang berbau. Kehadiran sulfat dan klorida dalam air memudahkan terjadinya korosi. Jadi selain tadi itu ya Fe pada alat itu juga sulfat menyebabkan korosi. Nah, ini ya terbuat dari logam dan pada air minum itu akan menyebabkan iritasi. Nah, air minum nggak boleh ada kandungan sulfat. Nah, BOD, nah ini juga organik ya. BOD itu apa sih? Biochemical Oxygen Demand. Ini ada kaitannya dengan yang tadi ya, bahan-bahan organik yang tadi, sulfat dan lain sebagainya, oksigen. Ini adalah salah satu parameter untuk mengukur kebutuhan oksigen yang diperlukan menguraikan zat organik dalam air limbah. Jadi misalnya limbah rumah tangga, industri masuk dalam air itu akan diuraikan oleh bakteri. Nah, nanti bentuknya adalah BOD, Biochemical Oxygen Demand, kebutuhan oksigen untuk menguraikan zat organik dalam air. Jadi ketika menguraikan itu bakteri itu membutuhkan oksigen. Jadi nantinya oksigen di dalam air itu akan nurun, tapi BOD-nya akan konsentrasinya akan naik. Nah, kalau BOD itu oksidasinya secara aerob. Oleh karenanya sesudah
bahan organik ini dicerna, bahan organik itu yang masuk tadi yang dari limbah rumah tangga atau dari limbah industri, maka kebutuhan oksigen dalam air itu berkurang. Tadi sudah saya katakan ya. Jadi kalau kita buang limbah, maka akan diuraikan oleh bakteri. Nah, bakteri butuh oksigen, maka kandungan oksigen di dalam air turun, tapi akan menghasilkan biochemical oksigen demand yang besar. Nah, nanti ini kenapa diuraikan supaya bahan organik itu menjadi stabil gitu ya. Berarti BOD-nya nanti naik, bahan organiknya stabil, tapi oksigennya yang akan turun. Nah, ini BOD ini fungsinya adalah menunjukkan adanya proses pencemaran dalam air. Jadi kalau Anda meneliti tentang pencemaran dalam air itu BOD harus ada. Nah, berkurangnya oksigen dalam proses ini karena bakteri menggunakan oksigen untuk menstabilkan bahan organik. Kisaran BOD dalam air limbah itu kalau limbah domestik lebih dari 20 mg per liter, kalau industri lebih besar lagi ya ternyata 100 sampai 600. Nah, apa itu COD? Kalau biochemical itu pakai proses biokimia, kalau ini adalah suatu ukuran kekuatan pencemaran air limbah. Ya, COD adalah parameter mengukur banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik maupun zat anorganik. Kalau yang tadi itu hanya organik BOD, kalau yang ini COD itu adalah zat organik maupun anorganik, ya. Secara kimiawi, pengukuran ini umumnya digunakan apabila BOD tidak lagi dapat digunakan karena unsurnya beracun. Jadi oksigennya dalam air itu sudah berhenti atau habis, maka yang berlangsung adalah proses COD. Ya, jadi COD itu oksigennya dalam air sudah nggak ada lagi. Selain itu, penentuan COD ini dapat ditentukan dalam waktu yang singkat 3 jam, tetapi kalau BOD itu 5 hari. Jadi agak lama untuk menentukan BOD daripada COD. Nah, itu untuk kimia ya, karakteristik kimia. Nah, tambah lagi ini kesadaran atau kekerasan. Ya, disebut dengan total hardness. Nah, ini disebabkan karena apa? Ada Ca dan Mg. Nah, kesadaran itu ada 2, yaitu kesadaran karbonat dan kesadaran non-karbonat. Dengan kesadaran tinggi sulit untuk melarutkan sabun. Makanya tadi ya, kalau kesadaran tinggi itu kalau kita mencuci tangan, mencuci alat-alat rumah tangga memakai sabun itu terasa licin ya, karena tidak bisa dipisah gitu ya. Nah, ini berdasarkan atas kesadaran menurut Sauer dan Hem ya. Jadi ini Anda bisa melihat kalau klasifikasi Hem itu sampai 60, kalau Sauer itu 75, itu lunak ya. Kalau ini sampai 120 Hem, yang ini Sauer itu ini kelasnya kelas menengah ya kesadarannya. Yang lebih tinggi lagi sampai 300, ini 180 keras, sangat keras lebih dari 180. Kalau Sauer itu 300 ya, sangat keras. Kemudian yang lunak itu tadi udah ya. Ya, oke. Begitu. Jumlah garam terlarut ini ya, garam terlarut NaCl, ini Hem, Davis, Dewes dan Hem itu ya. Ini biasanya kita menggunakan ya Hem bisa ya. Ya, ini harus di harus ditulis ya, Anda menggunakan klasifikasi siapa, pakai Hem atau pakai Davis untuk mengklasifikasi air kandungan garam yang terlarut ya.
Daya hantar listrik ini sifatnya adalah menghantarkan listrik, pengukurannya dengan electric conductivity meter. Air tanah pada umumnya mempunyai nilai 100 sampai 5000 mikromus per sentimeter ya. Ini ya, tadi sudah kita singgung. Dikonversikan, besaran DHL dapat dikonversikan menjadi jumlah garam terlarut. Ya, ini konversinya. Kemudian hubungan antara DHL dengan jumlah garam terlarut secara tepat perlu banyak dikoreksi ya, misalnya dengan temperatur pengukuran juga tergantung pada jenis garam yang larut, tetapi secara umum angka tersebut di atas sedikit banyak telah mewakili. Gitu. Nah, ini berdasarkan daya hantar listrik ya. Ini menurut Hadi Purwo. Ya. Ini bisa itu tergantung dari Anda sekalian untuk mengklasifikasi daya hantar listrik ya. Ini kalau sekian itu air tanah gitu, air hujan sedikit ya, karena garam di udara nggak ada garam, makanya daya hantar listriknya rendah. Tapi yang paling banyak daya hantar listriknya adalah di laut. Keasaman dinyatakan dalam pH tadi udah ya, mempunyai. Nah, ini keasaman atau pH itu ada yang memasukkan pada karakteristik kimia, tapi ada juga yang karakteristik fisik ya. Itu tidak menjadi masalah karena tapi karena berkaitan dengan hidrogen dan hidroksil biasanya lebih banyak masuk pada karakteristik kimia. Nah, tadi sudah diuraikan besarannya besaran 1 sampai 14, air yang netral pH-nya 7, kalau lebih dari 7 itu basa, kalau kurang dari 7 asam. Air yang mengandung garam kalsium karbonat atau magnesium karbonat itu nanti akan bersifat basa, sedangkan yang kurang dari 7 bersifat asam. Pengukuran pakai pH meter kita udah punya, atau yang sudah mungkin yang manual lagi itu kita pakai kertas lakmus. Sekarang kita masuk pada jenis dan sifat bakteriologis ya, fisik, kimia, bakteriologis. Bakteri ada di mana-mana ya, hati-hati ya, ini jumlahnya tergantung dari bahan pangan. Seperti kita ya, kalau tersedia sumber daya yang banyak itu maka penduduknya juga banyak. Kemudian temperatur dan kelembaban. Berdasarkan jenis bentuk bakteri itu ada 3 ya. Ada bulat, memanjang atau baksili, atau spiral. Sementara itu jenis bakteri berdasarkan kebutuhan ada 2, yang aerob gitu ya. Ini bersifat patogen umumnya ya. Patogen itu adalah bakteri yang menimbulkan penyakit, atau bakteri yang anaerob. Berdasarkan timbulnya jenis penyakit, yakni bakteri patogen dan non patogen gitu. Daya tahan bakteri temperaturnya sampai 60 derajat, maka kita kalau memanaskan air itu lebih dari 60 derajat ya. Kondisi lembab itu waktu 10 menit mati, kemudian temperatur pada 170, kondisi kering 1 jam, semua jenis bakteri mati. Nah, ini sinar matahari mempengaruhi jumlah bakteri dalam air. Kalau air dangkal itu berkurang karena sinar matahari masih bisa menembus. Nah, keberadaan bakteri dalam air itu menyebabkan, tadi sudah disinggungnya, rasa dan bau. Ini ya, uraian tadi limbah. Kemudian sebagian bakteri patogen menyebabkan penyakit, berarti masuk bakteri patogen ya, penyakit. Biasanya akan menyerang perut ya. Kemudian bakteri patogen ini sulit ditentukan. Jadi jumlahnya untuk mengukur itu sulit. Oleh karena itu menggunakan pendekatan
yaitu pendekatannya bakteri coli. Jadi bakteri non patogen relatif tidak berbahaya, tetapi dalam jumlah yang banyak bakteri patogen, non patogen itu akan mengganggu estetika air, ya, bau gitu ya, terutama bau. Jadi air merupakan media yang baik untuk kehidupan organisme, sehingga air disebut dengan waterborne disease, atau air itu tempat timbulnya atau tempat untuk menularkan penyakit. Contoh adalah bakteri patogen Salmonella TBI, itu mampu hidup 15 sampai 25 hari, dan Vibrio cholera itu hanya 1 sampai 5 hari. Sementara yang non patogen tidak menimbulkan penyakit namun mengganggu estetika. Tadi udah disinggung, contohnya Actinomycetes, itu rasa dan bau. Algae, genangan air kotor, ya, coliform bacteria, buangan kotoran manusia, ya berbau. Nah, ini Cladocera, Cephopeda, Isopoda. Ini adalah kita akan menemukan pada sumber air yang kena polusi air. Kemudian iron bacteria itu adalah bakteri bakteri besi gitu ya. Nah, ini biasanya kita temukan pada permukaan air tanah yang kandungan bakterinya tinggi, akan menimbulkan warna. Rotifera atau zooplankton ini akan kita temukan pada zona recovery air. Jadi zona yang tadinya tercemar kemudian bersih kembali. Vessel Streptococcus itu air yang terkontaminasi kotoran manusia. Nah, karena bakteri itu berkembang biaknya secara membelah diri, maka sulit untuk menentukan. Oleh karenanya dalam menentukan standar bakteri coli ini diperkirakan dengan jumlah terdekat dari golongan coli pada setiap 1000 cc air atau 1 liter air. Nah, satuannya adalah menggunakan Post Probable Number of Coliform Organism atau MPN. Nah, penilaian bakteri dalam air ini tidak diharapkan di dalam air minum, ya. Bakteri coli nggak boleh ada dalam air minum. Kemudian radioaktif ini adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil memancarkan radiasi berubah menjadi inti yang stabil. Nah, ini pada daftar unsur kimia itu ada yang berada di tengah itu, ya, biasanya bersifat radioaktif. Proses perubahan disebut dengan peluruan inti atom, dan inti atom tidak stabil disebut dengan radioisotop. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom tidak stabil disebut dengan radionukleida. Materi yang banyak mengandung radioisotop disebut dengan zat radioaktif. Materi yang mengandung radionuklida itu disebut zat radioaktif. Nah, sifat radioaktif ini masa mendatang pencemaran unsur ini akan terasa meningkat, ya, terutama ini mulai abad ke-20 kemarin sudah terasa, terutama pada air tanah, ya. Gejala radioaktif, keterikatan kombinasi partikel dasar yang membentuk inti atom yang tidak stabil. Inti atom yang tidak stabil cenderung berubah spontan menjadi berjenis-jenis inti atom. Jadi kalau ini sifatnya ada inti atom yang bersifat radioaktif, itu nanti intinya akan berubah gitu, ya. Bukan hanya satu tapi berjenis-jenis inti atom. Nah, turunannya itu disebut dengan peluruhan atau Dice reaction. Kemudian derajat ketidakstabilannya disebut dengan half-life. Half-life itu apa? Adalah lama waktu oleh separuh inti atom yang tidak stabil untuk lenyap atau berubah keadaannya.
Ada 3 ya, radiasi alfa, radiasi beta, radiasi gamma. Nah, di antara 3 jenis radioaktif ini yang berkaitan dengan kesehatan adalah sinar X. Tapi nggak boleh sering-sering ya. Sinar X itu kita nggak boleh sering-sering menggunakan, harus ada jeda gitu. Nah, seperti ini ya, gejala radioaktif inti atom dapat terjadi dengan sendirinya, bisa secara alamiah, tapi bisa juga dengan reaktor nuklir lah. Sekarang ini ya, negara-negara maju sudah pakai reaktor nuklir. Inti atom radioaktif yang berasal dari sinar kosmis menghasilkan N14, O16, argon 40 ya. Half-life-nya itu kurang dari 1 juta. Nah, inti atom yang mempunyai half-life relatif lama adalah inti atom radioaktif utama atau sering dikenal dengan the primordial radionuklear. Dalam studi hidrologi, fungsi untuk deteksi aliran. Jadi radioaktif itu ini fungsinya juga di dalam studi hidrologi ya, untuk mengukur kecepatan air. Nah, ini misalnya kita mendeteksi mengukur debit atau kecepatan air di bawah tanah, itu kita menggunakan radioaktif ya. Nah, yang aman itu adalah dari K40, rubidium 87, thorium, uranium, dan uranium 235 dan uranium 238. Nah, ini contohnya ya, uranium 238 itu nanti kalau pecah gitu ya, inti atomnya berubah, itu menjadi Rn22 dan Rc226. Nah, nanti satuan energinya adalah satuan Curie. Nah, komposisi zat terlarut dalam tanah dikelompokkan menjadi 4 ya. Itu unsur utama itu adalah unsur yang paling banyak terkandung di dalam air. Tadi sudah kita singgung bila konsentrasinya antara 1 sampai 1000 mg per liter. Nah, ini ya tadi kita uraikan satu persatu. Contohnya adalah natrium, kalium, magnesium, bikarbonat, klorida, dan silikat. Kemudian unsur sekunder itu kandungannya antara 0,01 sampai 10. Contohnya adalah besi, strontium, kalium, karbonat, nitrat, fluorida, dan boron. Unsur minor itu antara 0,00, jadi 10 pangkat minus 3, kemudian sampai 10 pangkat minus 1 ya. Ini ya contohnya adalah semua ini ya. Ini yang di tengah. Kalau Anda lihat di tabel unsur kimia. Kemudian unsur yang langka atau trace konstituen itu kandungannya kurang dari 0,001 mg per liter. Nah, apa unsurnya? Contohnya adalah yang ini. Nah, sekian dulu saudara sekalian kuliah di pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan ya, agar supaya Anda diperkaya dengan referensi yang sudah ada, yang telah disampaikan pada pertemuan yang pertama. Sekian dulu dari saya ya. Thank you, terima kasih, jaga kesehatan ya. Tetap semangat.